Selamat pagi. Oke. Hari ini sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat semua. Dah, kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran fisika. Nah, hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman sudah memimpin doanya. Nah, untuk yang berikutnya, Pak Har cek dulu kehadiran. Nanti yang tidak masuk, keterangannya apa disampaikan, nggih. Oke. Amelia Rahma hadir. Oke. Angga Sandia hadir. Apriliani hadir. Bima. Oke, Bima Rahayu. Danisa Dwi. Oke, Davin ada. Davin topinya dilepas saja di dalam kelas ya. Ya, dia. Oke, Martinus. Izin. Lomba apa Martinus? Pencak silat. Tingkat apa? Oke, semoga juara ya. Amin. Jangan lupa kalau berangkat sekolah film ke keselamatan, apalagi jalannya banyak yang berlubang sekarang ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, nah kita akan melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu apa? Nah, kalian bisa lihat dulu. Ada 3 wadah. Oke. Satu ada air dingin atau air es, yang kedua ada air mineral biasa, yang ketiga ada air hangat. Nah, sebelum berkegiatan ini kan sudah bergabung dalam kelompoknya. Di sini berapa kelompok? Nah, 10 kelompok. Sudah satu kemarin ketua kelasnya Mas Andra, nggih. Nah, ini masing-masing kelompok nanti LKPD. Ini ada berapa kelompok ini? HP-nya tolong ditaruh di depan semua dulu. Nah, hari ini kita untuk yang pertemuan awal ini kita tidak menggunakan HP dulu, disimpan dulu. Jadi siji ngene ya. Dari 3 air ini sebetulnya di depan sudah ada. Ini ada air es. Nah, ini ada air biasa yang sudah diambilkan Mas Galang tadi. Nanti yang sini kita isi dengan air hangat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti masukkan tangan pada air hangat, tangan kanannya dimasukkan air hangat, tangan kirinya dimasukkan air es secara bersamaan. Nah, nanti dimasukkan gini. Nah, setelah itu, ojo langsung diangkat. Tapi itu pertanyaannya, apa yang dirasakan oleh tangan kanan? Nah, sedangkan terus apa yang dirasakan oleh tangan kiri? Nah, dirasakan dulu. Pas nyemplungnya dirasakan dulu. Nanti setelah kurang lebih ya setengah menit atau 1 menit kalau kalian betah, diangkat bersamaan. Nah, tangannya terus dipindah ke air yang tengah, air mineral biasa. Sampai sini jelas? Oke, jelas. So, sing tangannya gede sih Galang yuk. Ya, bareng-bareng. Saya bertahan dulu. Oh. Bon, sudah dirasakan Mas Galang? Sudah dirasakan belum? Sudah diangkat bareng-bareng. Wes. Nah, terus masuk ke. Set. Nah. Rasanya piye kuwi ganti. Nah. Bon, disimpan dulu jawabannya. Gantian yang lain dulu. Nah. Bon, gantian. Itu ada tisu biar tidak receh ya. Siapa yang mau bercerita? Galang, oke. Nek bingung lek cerita tak tekoki wae. Wis ngene. Tadi Mas Galang nyemplungke tangan kanannya di mana? Awal. Air hangat, terus tangan kirinya di air dingin. Apa yang dirasakan? Nah. Kanan dulu baru kiri. Kanan hangat, yang kiri kanan hangat, kiri dingin. Diangkat, dicelupkan di air biasa langsung. Yang keduanya berbeda rasanya. Berbeda rasanya. Bedanya gimana? Langsung
biasa semua Pak. Oh, biasa semua. Yang kanan jadi rasanya apa? Ya, ya hangat. Oh, kayak hangat. Jadi yang air Jadi- dingin ditelupkan di sini jadi kayak air hangat. Jadi kayak air hangat. Yang hangat jadi dingin. Walian berarti ya. Nah, betul prosesnya kalau seperti itu. Nah, berarti gini. Nah, pertanyaannya sekarang, padahal yang di tengah itu kan air biasa. Gitu? Kira-kira suhunya air di sini itu sama enggak? Beda dengan yang dua ini. Tapi di dalam wadah ini sama enggak? Sama toh? Nah, tapi yang dirasakan Galang tadi gimana? Berbeda, berbalikan toh? Ya, berbalikan. Nah, berarti dari situ kita bisa tahu apa yang dirasakan Mas Galang itu ternyata tangan kita itu bisa enggak akurat tidak untuk mengukur suhu. Nah, 4 ini boleh kembali. Aplaus dulu karena sudah mau maju. 1, 2, 3, oh berlima. Oh, berlima. Pinter loh. Untuk alat yang akurat itu apa? Nah, di sini Pak Har punya. Ini namanya Termometer. termometer. Ini namanya termometer, bentuknya seperti ini. Ini kaca. Nah, nanti dalam satu kelompok akan Pak Har bagi satu-satu. Karena ini dari kaca, jadi nanti hati-hati ya. Mas Noel mau bantu. Nah, Mas Noel. Gambarnya gimana Pak? Persis dengan termometer yang kalian pegang. Sepengetahuan kalian saja. Jadi sepengetahuan kalian itu bagiannya apa yang di termometer itu? Si tanda panah bagiannya apa ditulis. Ada reservoirs. Oke, terima kasih Mbak Rahayu. Oke, siapa tadi? Mas Noel. Oke. Ketemu dinding kaca. Makasih ya Mas Noel ya. Nah, ya, Mbak Reni. Nanti lanjutkan Mbak Email. Nah. Oh, ada skalanya, ya. Tabung apa? Tabung kaca. Oke. Tabung kaca. Ada lagi? Oh, Mbak Rimba ada ketemu raksa. Nah. Cairan merah dari kelompoknya Mas Alfian. Itu bagian bawah itu ada cairan yang berwarna merah. Amati dari bagian bawah. Nah, bagian bawah tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Nah, kelompoknya Mas Sobri ada namanya cairan merah. Nah, ini betul cairan berwarna merah itu apa toh sakjane sini? Raksa. Nah, gini. Nah, ini menemukan sesuatu yang berbeda. Merah. Nah, kalau raksa itu yang ini. Nah, apa Mas Galang warnanya? Silver. Silver. Nah, warnanya perak. Itu baru isinya raksa. Kalau yang merah itu isinya apa? Ada yang tahu? Ah, alkohol. Nah, ini isinya itu alkohol. Berarti cairan yang berwarna merah enggak apa-apa, ketemunya itu skala. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 betul. Oke, ketemu skala. Kemudian dindingnya dinding kaca. Terus ada ini yang di sini tuh ada bagian yang apa? Kayak kosong gitu ya. Nah, itu nanti adalah ruang hampa. Yes. Terus ketemu masing-masing nanti tolong dibenahi. Terus yang belum ketemu apa nih? Nah, tandon itu sebetulnya, nah di sini dindingnya itu lebih tipis. Nah, dindingnya dia untuk tandon itu lebih tipis dibandingkan dari bagian yang lainnya. Nah, dibandingkan dengan bagian dari termometer lainnya, di sini lebih tipis. Yang berikutnya kita akan mencari bagaimana cara menggunakan termometer itu. Nah, ini ada tabung, namanya tabung apa? Erlenmeyer. Saya akan mengukur suhu air dalam tabung ini. Tabung Erlenmeyer. Nah, terus aturannya adalah dalam mengukur air yang ada di dalam sini nanti silahkan berebut.
Nah, kalau sudah berebut, nanti tolong hasilnya diingat. Berapa hasil mengukur suhu air tersebut. Nanti silahkan dilaporkan ke Pak R berapa hasilnya. Pokoknya oyo-oyoan bagaimana caranya kalian dapat mengukur suhu air dalam tabung ini. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Itu diingat-ingat apa yang kalian lakukan tadi. Piye caranya nyekeli dan piye caranya membaca, tolong diingat ya. Oke, jelas? Silahkan satu perwakilan tiap kelompok betul ngukur. Ayo. Ayo rebutan, cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Piye ngukure ayo. Pelan ayo, cepet. Nah, ayo. Sudah, diingat-ingat hasilnya terus prosesnya gimana. Ayo, tadi kan tiap kelompok sudah perwakilan terus berebutan ke depan toh. Nah, coba sekarang kita identifikasi satu-satu. Nah, tapi hasil ngukurmu kan beda-beda. Ada 32, ada 35, ada 38, ada 28, ada 39. Nah, kok iso beda iki piye mau? Nah, coba dari kelompok 1 tadi Mbak Luna setelah memasukkan di situ. Nah, terus apa yang dilakukan? Diangkat toh langsung? Diangkat. Terus diapakan? Diamati. Tadi megang dindingnya enggak? Tadi megang dindingnya. Nah, megang dindingnya atau megang tandon bagian bawahnya? Megang tandon bagian bawahnya. Berarti kira-kira sing mbok ngukur itu yang bagian atas atau bawah tadi? Bawah toh? Nah, yang bagian bawah. Tapi setelah Mbak Luna mengangkat, dipegang bagian tandonnya. Berarti yang diukur Mbak Luna itu jarinya dia atau di situ? Jarine Mbak Luna. Berarti Mbak Nafi, yo. Kalau mengukur, saat mengukur, jangan terburu-buru, jangan langsung diangkat gitu ya. Karena nanti hasilnya tidak akurat. Berarti saat mengukur jangan langsung diangkat gitu. Nah, apalagi tandonnya dipegang. Nah, dipegang berarti yang diukur jarinya. Enggak apa-apa, itu belajar dari kesalahan. Berarti kudune saat tandon itu masih menyentuh air. Kok tidak tadi? Saat dibacanya di mana? Nah, berarti saat stabil. Yang kedua berarti harusnya termometer itu dibaca saat apa berarti? Saat alkoholnya sudah benar-benar berhenti. Saat alkoholnya benar-benar berhenti. Atau tidak naik dan tidak dibacanya saat sudah diangkat. Berarti kurang benar ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau yang tadi diangkat terus hasilnya kok 28 ya, jauh banget aja. Ada yang 28, ada yang 39, ada yang 40, ada yang 38. Nah, berarti sekarang selain dua cara ini, ya wes ketemu nih suhunya. Jadi ini luweh cendek, tapi nek di atas gini lho kok 30 luweh dadine. Nah, berarti kan tidak akurat. Nah, kalau gitu mata kita posisinya harus segaris atau mengamati hasil pengukurannya harus segaris. Kita belajarnya dari kesalahan. Nah, terus nanti ketemu ternyata 3 itu cara kita membaca termometer. Kenapa zat cair di dalam termometer menggunakan alkohol ataupun raksa? Mengapa tidak diisi dengan air? Sama-sama zat cair. Kenapa itu termometer kok harus diisi alkohol atau raksa? Kenapa tidak pakai air? Kalau dari kelompoknya Mbak Rahayu gimana? Karena air tidak berwarna atau warnanya transparan sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Oh, itu alasannya. Aplaus dulu untuk kelompoknya Mbak Rahayu.
Nah, sebetulnya juga masih ada yang kurang lengkap dari jawaban itu. Mau menambahi? Nah, oke, kelompoknya Mbak Nadia menambahi Mas Adam. Karena air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik air pada kaca. Dan ini akan mempersulit membaca ketinggian air. Dan itu adalah jawaban yang benar. Terus yang nomor 4. Mengapa ketika digunakan untuk mengukur benda bersuhu tinggi cairan dalam termometer naik ke atas dan sebaliknya jika mengukur benda bersuhu rendah cairannya turun? Dikarenakan termometer menggunakan prinsip pemuaian. Nah, sudah dijawab tadi. Terima kasih Mbak Rimba. Fungsinya juga enggak? Oh, ada apa? Termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan. Terus suhu tubuh manusia. Terima kasih karena sudah belajar mengenai termometer hari ini. Tidak nanti ketika dalam kondisi tertentu, semoga sehat semua, tapi ketika kalian sudah belajar bagaimana cara membaca, nanti sudah tahu bagaimana cara menggunakan termometer. Tetap sehat untuk kelas ini, tetap kompak semuanya. Nah, nanti kita bertemu lagi untuk mengkonversi suhu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat siang. Yuk, bertemu kembali dengan pelajaran. Nah, siang ini masih semangat? Masih. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Yang mimpin doa gantian ketua kelasnya saja. Oh. Kita mengawali pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut pertanyaan Setelah kemarin kita belajar mengenai bagian termometer dan cara menggunakan termometer, berarti ini kita akan mengkonversi skala termometer. Jadi, untuk hari ini 1 jam itu adalah menentukan cara mengkonversi suhu. Nah. Itu kan ada tim Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu petugas yang berada di depan. Itu ngecek apa? Suhu. Di atas 37 ya. Itu sudah agak meriang berarti nanti. Nah, itu tadi pagi pakai satuan apa? Celcius. Nah, setelah kita tujuan pembelajarannya tahu, mari kita mencari tahu. Nah, pertama, ada berapa jenis termometer berdasarkan satuan skala dan pengukuran? Angkat tangan. Nafi yang paling awal dulu. Yo. Ada berapa? Ada 4. Kedua, termometer dalam skala apa saja biasanya satuannya? Rional. Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Oke. Ya. Titik tetap atas adalah titik umum atau titik dinding atau suhu paling tinggi pada termometer. Cara menentukan titik tetap atas adalah dengan cara mengukur kepanasan air dan Ini itu titik tetap atas adalah titik tertinggi dari suatu termometer. Tapi nggak apa-apa. Ini menurut Mbak Reni, hasil pencariannya Mbak Reni. Ya, terima kasih ya Mbak Reni ya. Nah, adakah yang punya pendapat lain? Tetap atas itu kalau Mbak Nafi, nah itu kondisi air saat mendidih. Nah, ini pendapatnya Mbak Nafi yang kalian pakai kemarin. Ternyata sampai 110. Nah, kalau di sini kalau pendapatnya Mbak Nafi, kondisi air saat mendidih. Air itu mendidih pada suhu berapa? Mas Ronald? 100 derajat Celcius. Nah, atas itu saat air dalam kondisi mendidih. Kalau bawah itu berarti saat kondisi air membeku. Nah, untuk Celcius tadi atasnya berapa? 100. Kalau bawahnya
0. Nah, sekarang kalau Fahrenheit ada yang sudah menemukan. Ini 212. Kalau titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Oke, sudah ketemu. Berarti untuk skala Fahrenheit pada saat dia suhu 32 airnya dalam kondisi beku. Kalau 212 air dalam kondisi mendidih. Kan yang menemukan reamur? Reni. Nah. 80 derajat. Terus 0. Nah, untuk Kelvin. Oh, hello. Yang paling atas Pak. Ya, 373. 370. Bawahnya 273. 273. Aplaus dulu untuk kita semua. Titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Kalau Celsius berapa? Ayo bareng-bareng tahu. Selisihnya itu berarti berapa? 100 kurangi 0. Nah, kalau Fahrenheit 32. Kalau reamur 0. Kelvin 273. Kita kurangkan. Nah, berapa ini? Oh, 100. Iya, 100. Dibanding ke 212 kurangi 232 180. Banding ke lagi 80. Bandingkan lagi 100. 0 dibandingkan 5. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan yang lain. Misal di sini ada Fahrenheit. Nah, di sini ada reamur. Nah, terus di sini ada Kelvin. Spidolnya di depan. Oke, makasih Mbak Rara. Oke, siapa yang mau untuk reamur? Kalau seandainya Pak Hari itu punya air es yang bersuhu 0 derajat Celcius, berarti diukur pakai termometer Celcius. Saya ukur menggunakan termometer Fahrenheit. Berarti kudunya suhunya berapa? 30, 32. Oke. Nah, kita buktikan menggunakan persamaan ini. Coba kita cari. Kita cari. Untuk Celcius 0 itu berapa? Berarti 9 C per 5. Dah. Kita pisahkan. F-nya sama dengan 9 per 5 C. Nah, iki min berarti jadi gimana? Nah, plus 32. Tadi diketahuinya adalah Celsiusnya 0. Nah, berarti ini sama dengan 9 per 5 kali. Kita masukkan 0 tambah 32. 9 per 5 kali 0 0. Berarti hasilnya 32. Oh ya, boleh. Kita berlatih, cuman ada 4 soal kalau ada yang bisa. Gimana? Gak apa-apa. Boleh. Nomor 1 sudah ada yang mau maju, Mas Sobri. Biar semuanya pernah mencoba. Jadi kalau sudah berani mencoba itu hal yang luar
biasa. Salah itu tidak masalah. Termometer sendiri. Nah, nanti misal ada termometernya Lela. Lela itu punya termometer kalau mengukur es itu ternyata minus 20. Air berubah jadi es itu kalau pakai termometernya Lela itu minus 20. Air mendidih itu kalau termometernya Lela pada suhu 120 derajat Lela. Nah, itu boleh. Nanti pakainya derajat L. Nah, gitu. Nanti bisa dikonversi dalam satuan yang lain. Udah, Bon, makasih ya Mas Sobri. Aplaus dulu untuk Mas Sobri. Nah, gimana? Betul apa enggak? Atau ada jawaban yang beda? Betul. Nah. Terima kasih Mas Galang. Makasih ya. Itu bajunya dimasukkan. Mas Noval, terima kasih juga Mas Noval. Untuk semuanya beri aplaus Mas Galang dan Mas Noval. Mari kita cek bersama. Untuk 50 derajat reamur kita ubah menjadi Celcius. Betul R itu perbandingannya dengan 4? Betul R itu perbandingannya dengan 4? Celcius dengan 5? Nah, berarti Celcius itu kan tinggal C itu sama dengan 4/5 R. Nah, C itu 4/5 R, tinggal dimasukkan nilai R-nya. R-nya 50, 55 berarti 10, 40. Betul ya? Oke, bisa ya sampai sini, nggih? Kedua, pada angka berapa Celcius dan Fahrenheit itu berada pada skala atau angka yang sama. Nah, silahkan dicari nanti siapa yang mau. Nah, nanti menjelaskan ke teman-temannya. Dibuktikan nanti pada angka berapa. Nomor 3. Mengapa dalam penulisan Kelvin tanpa derajat sedangkan satuan termometer yang lain menggunakan derajat? Nah, terus nomor 4. Negara manakah yang menggunakan termometer Fahrenheit untuk mengukur suhu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mengapa negara tersebut menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, nanti sampai nomor Dalam penulisan Kelvin tanpa derajat sedangkan termometer yang lain menggunakan derajat karena skala Kelvin adalah skala mutlak atau absolut. Yang berarti skala Kelvin menggunakan nol mutlak. Terus itu sudah. Ya, please. Untuk kelompoknya Mbak Nadia sama Mbak Dia beri aplaus dulu. Mbak Reni ya nomor 4 silahkan. Negara manakah yang menggunakan termometer Fahrenheit untuk mengukur suhu dalam keseharian? Tersebut menggunakan termometer Fahrenheit Amerika karena menolak untuk beralih ke sistem metrik dan dianggap memiliki konsekuensi dan juga sistem perhitungan imperial yang digunakan oleh Amerika. Ternyata sudah berlangsung sejak abad ke-18 dan 19 loh. Oke loh. Nah, itu luar. Reni beri aplaus dulu. Nah, jadi memang gini, ada beberapa negara yang memang tidak menggunakan Celcius seperti negara kita. Contohnya adalah Amerika. Nah, ternyata itu seperti yang disebutkan oleh Mbak Reni tadi bahwa memang sejak zaman dulu Amerika menggunakan Fahrenheit karena alasan yang disebutkan tadi. Nah, selain itu sebagai bentuk karena alasan kepraktisan mereka. Nah, udah, silakan. Ya. Adakah negara yang menggunakan termometer reamur untuk mengukur suhu dalam keseharian? Negara mana sajakah itu jika tidak ada digunakan untuk apakah termometer reamur dalam keseharian? Termometer reamur banyak digunakan di negara Eropa, terutama di Prancis dan Jerman. Digunakan dalam keseharian keindustrian permen dan keju. Untuk di negara Eropa tadi, kenapa menggunakan reamur itu sebetulnya reamurnya bukan digunakan untuk mengukur suhu kehidupan sehari-hari, tapi lebih cenderung untuk mengukur keindustrian permen. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ronald boleh. Pada pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membandingkan suhu lebih tepatnya pada skala masing-masing termometer dikonversi ke bentuk yang lain gitu ya.
Berarti hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengkonversi skala dari termometer yang lain ke dalam bentuk lainnya. Terus ternyata selain Celsius kita juga mengenal termometer yang lain. Dan negara seperti Amerika itu ternyata lebih cenderung suka menggunakan Fahrenheit. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.